Assalamualaikum, hai penonton YouTube, teman-teman apa kabar? Nah jadi ini tuh siang hari ya teman-teman, sekitar jam 11 aku baru mau mulai masak. Nah ini yang pertama tadi aku udah tuang minyak, seperti biasa aku nuang minyak jelantah aja. Soalnya juga masih bagus ya minyaknya, nggak hitam. Nah terus ini tuh aku mau ngegoreng ikan ya teman-teman. Makanya tuh tadi minyaknya aku pakein terigu biar nggak muncrat-muncrat katanya mah. Soalnya aku suka lihat video bunda-bunda gitu ya teman-teman semua, katanya kalau misalkan mau ngegoreng ikan itu kudu ditaburin sama terigu biar si minyaknya tuh nggak meledak-meledak gitu. Nah ini aku lagi mau ngegoreng ikan nila sisaan yang waktu kemarin belanja mingguan, tinggal 4 potong lagi. Nah itu sebelahnya juga ada teflon bekas semalam aku ngegoreng ikan lele ya, cuman belum aku cuci teflonnya, biarin aja lah. Nah sekarang dilanjut aja, aku lagi siapin untuk perbumbuannya ya teman-teman. Jadi sambil nunggu ikannya mateng sambil bikin bumbunya juga biar cepat selesai. Nah ini yang pertama aku juga lagi putus-putusin kacang panjang, motong-motongin kacang panjang gitu ya. Nanti aku mau campurin sama kacang panjang gitu ikan nilanya. Jadi hari ini tuh aku mau bikin pesmol ikan nila ya teman-teman. Nah itu dicoet udah aku ulek untuk si cabenya, cuma belum semuanya aku ulek ya untuk perbumbuannya itu, soalnya belum aku cuci. Padahal seminggu yang lalu aku juga habis bikin pesmol ikan nila ya teman-teman. Nah terus sekarang aku bikin lagi, soalnya kemarin aku tanya suami aku, kataku gini, masih ada ikan nila di kulkas, mau digoreng aja, dipakein sambal gitu ya, dicocol sambal, atau mau dibikin pesmol lagi kata dia gitu. Terus dia jawabannya ya udah setera aja katanya gitu. Ya udah, aku kalau udah dibilang setera tuh bingung ya teman-teman. Ya udah deh, akhirnya aku bikin pesmol aja biar makannya juga enak ya, ada kuah-kuahnya. Nah ini ngomong-ngomong si bumbunya udah aku masukin, udah mateng juga. Terus aku langsung aja masukin tadi kacang panjang yang udah aku potong-potong, yang udah aku cuci juga. Seperti biasa kalau untuk ngegoreng ikannya aku skip aja teman-teman, soalnya itu kalau aku ngegoreng ikan agak ribet ya. Jadi kalau mau dibalik itu isi ikannya aku matiin dulu kompornya, terus aku nyalain lagi. Nah begitu juga kalau misalkan aku mau angkat, aku matiin dulu kompornya baru deh aku angkat. Teman-teman dan bunda-bunda, Anda nggak sih yang sama kayak aku tuh kayak masih suka takut-takut gitu kalau misalkan ngegoreng ikan atau ayam. Nah tadi udah aku tambahin air, tambahinnya secukupnya aja ya teman-teman. Ini tuh aku agak banyak soalnya biar enak aja gitu kalau misalkan makan ada kuahnya yang banyak. Nah ini karena berhubung si airnya udah mendidih, si kacang panjangnya udah lumayan empuk juga, ya udah aku langsung masukin aja si ikannya, terus aku aduk-aduk aja. Tapi ini sih lumayan agak susah ya ngaduknya. Sekarang sambil nunggu bumbunya agak meresap ke dalam ikannya, ini aku sambil buat lap-lap kompor ya teman-teman. Jadi kayak sedikit kotor gitu, daripada nunggu sampai menumpuk kotorannya, makanya ya udah sambil masak gitu ya, sambil aku lap-lapin juga kompornya. Nah tadi tuh sebenarnya untuk kuah si sayurnya ini aku tambahin santan ya teman-teman, tapi nggak satu bungkus gitu. Jadi satu bungkus santan itu aku pakai setengahnya aja. Terus aku udah tambahin garam sama tambahin royco juga biar makin sedap. Kalau untuk bumbu uleknya aku cuman pakai cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, sama aku tambahin jahe. Terus juga aku tambahin serai ya. Kalau misalkan ada yang kurang aku mohon maaf ya, soalnya aku taunya cuman kayak gitu aja. Nah ini masakan aku udah selesai ya, cukup satu menu aja untuk hari ini, tapi alhamdulillah kalau menurut aku udah nikmat banget. Pokoknya apapun menunya hari ini harus tetap bersyukur, mau makan pakai ikan, ayam, daging, sayur-sayuran, bahkan tempe sama tahu juga, alhamdulillahnya masih bisa makan ya, dan perut bisa keisi dengan kenyang. Nah itu untuk masakan aku sengaja nggak aku pindahin ke mangkok ya teman-teman, jadi aku taruh aja di penggorengan. Jadi nanti sore kalau suami aku pulang kerja itu tinggal diangetin aja, nggak bolak-balik buat ngeganti wajan, buat nyuci wajan gitu ya. Aku tuh tim males buat nyuci piring sebenarnya teman-teman, jadi sebisa mungkin meminimalisir cucian piring kotor tuh menumpuk gitu ya. Nah ini aku udah selesai masaknya, terus aku lap-lap aja untuk area dapur aku yang seuprit ini.
Buat teman-teman jangan bosan ya ngelihat kegiatan aku tuh kayak gini-gini aja, beraktivitas di dapur aku yang sempit ini, yang apa adanya ini. Nah sekarang aku lanjut aja buat lap-lap bagian luar kulkas ya teman-teman. Jadi kayak aku lihat tuh pada banyak ciplakan tangan gitu, terus juga kayak kotor, makanya ya udah aku lap-lapin aja. Oh iya, sebelum lanjut videonya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau klik dan udah mau nontonin video aku yang sederhana ini. Kalau suka videonya jangan lupa di like dan komen ya. Dan buat teman-teman baru yang udah bantu aku dengan cara subscribe, aku ucapin selamat datang dan salam kenal. Terima kasih banyak ya udah bantu aku dengan cara subscribe. Semoga kalian gak bosan nontonin video-video aku dan semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat teman-teman yang nonton video aku tapi belum subscribe, please banget aku minta dukungan dari kalian semua untuk klik tombol subscribe-nya sekarang juga biar aku makin semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih. Nah ini karena di atas kulkas juga kotor, makanya sekalian aja aku lap-lapin ya. Sebenarnya ini tuh di atas kulkas lumayan berantakan, cuman aku nggak keliatinin aja ya. Ini tuh kayak ada rokok suami aku, terus sana juga gunting kuku, terus juga kaca, pokoknya macem-macem deh. Itu tuh kalau misalkan aku benahin ke tempatnya semula gitu ya, itu suka balik lagi aja gitu ke atas kulkas. Makanya ya udahlah biarin aja kayak gitu. Biasa ya teman-teman, kerjaan suami aku tuh tukang ngeberantak. Jadi kalau misalkan ngambil sesuatu, ngambil barang gitu ya, habis dipakai itu suka ditaruhnya sembarangan, gak ditaruh di tempatnya yang semula. Suaminya teman-teman suka ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau ada komen ya di bawah biar aku nggak ngerasa sendirian gitu punya suami tuh yang kerjaannya berantakin rumah terus kayak bocil. Sekarang aku lanjut aja buat beresin cucian piring aku ya teman-teman, karena ini udah kering, udah tiris, makanya aku balikin aja ke tempatnya masing-masing. Ini tuh cucian piring aku yang tadi pagi baru aku beresin soalnya kan baru kering. Tapi habis ini pasti ada lagi lah cucian piring ya teman-teman, soalnya kan aku belum makan siang. Pasti nanti kalau udah selesai makan ada deh 1-2 biji emah piring bekas aku makan. Pokoknya kalau cucian piring itu pasti selalu ada ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita habis nyuci piring, gak lama kemudian juga ada aja gitu piring kotor yang nungguin buat dicuci, iya gak sih? Jadi kayaknya kegiatan aku hari ini cuman kayak gini aja teman-teman. Tadi udah selesai masak, terus ini juga udah mau selesai buat beresin piringnya. Udah sih paling gitu aja, soalnya tadi pagi aku juga udah nyapu, udah ngepel gitu ya. Makanya sekarang tinggal ngerjain yang belum dikerjain aja. Urusan aku di dapur udah selesai, dapur aku udah rapi, udah bersih lagi. Dan sekarang ke kerjaan terakhir, ini aku mau setrika baju ya. Jadi besok pagi suami aku kan baju kerjanya ganti, makanya sekarang aku mau setrika aja daripada besok aku dibawelin sama suami aku. Makanya udah sekarang aku mau kerjain aja. Jadi suami aku itu kalau misalkan baju kerjanya belum disetrika, dia tuh suka nanyain mulu ya teman-teman, suka ngingetin, katanya Mbip udah belum setrika baju kerja, jangan lupa ya baju kerjanya disetrika. Pokoknya kayak gitu terus, kalau sampai aku belum bilang udah, itu tuh dia belum berhenti ya ngomongnya. Biar besok pagi dia itu diem ya, nggak nanyain terus. Makanya sekarang aku mau kerjain aja, soalnya nggak tahu kenapa aku tuh kalau misalkan abis sholat subuh itu tuh jarang banget beraktivitas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan abis sholat subuh bawaannya itu kayak pengen rebahan aja gitu. Jadi kalau misalkan aku dibawelin buat setrika baju, kalau belum disetrika itu aku suka males. Padahal kayak misal cuman setrika baju tuh 1 biji doang aja, ya ampun malesnya minta ampun gitu. Mungkin karena nggak pernah beraktivitas dari subuh ya teman-teman, jadi kayaknya bawaannya itu males terus. Tapi kalau misalkan lagi bulan puasa, bulan Ramadan gitu ya, kalau misalkan subuh hari itu bawaannya pengen bebenah. Jadi kalau misalkan pagi rumah udah rapi, udah beres gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau lanjut tidur, udah enak nggak mikirin rumah berantakan. Makanya kalau aku tuh gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bulan puasa itu malah lebih rajin, subuh-subuh udah bebenah rumah gitu. Jadi kalau misalkan aku mau tidur, nanti pas bangun tidur udah tinggal masak aja. Tapi malah kalau misalkan nggak bulan puasa, nggak bulan Ramadan, aku tuh kalau misal beberes rumah, beraktivitas itu nunggu suami aku berangkat kerja dulu baru mulai bebenah rumah.
Gak kerasa ya, dari tadi aku tuh ngoceh terus, ngomong mulu. Nah ini aku setrikanya udah selesai. Pokoknya mah kalau lagi bikin video kayak gini, setrika itu sat set gitu kelihatannya tuh cepet. Padahal mah aslinya satu baju kayak gini aja tuh lumayan lama ya. Aku udah selesai nyetrikanya. Untuk bajunya aku gantung aja di situ biar besok pagi suami aku nggak nanyain lagi ya. Terus aku juga mau beresin ini sejadahnya. Terus itu setrikaannya mau taruh situ aja soalnya kan masih panas ya. Ya udah teman-teman, kayaknya segini dulu aja video dari aku. Terima kasih banyak buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye, wassalamualaikum.